Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Are you excited for a science learning section today? So, let's start our learning section with basmalah and prayer before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 7 tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Pembahasan pertama pada bab ini adalah komponen ekosistem dan satuan ekologi. Di komponen ekosistem nanti kita akan belajar tentang komponen abiotik dan komponen biotik, serta di satuan ekologi kita akan bahas mengenai individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yuk kita pelajari satu-satu. Oh ya, sebelumnya kalian pernah dengar belum istilah ekosistem? Kalau belum, pasti bingung dong ya, apa itu ekosistem? Jadi, ekosistem itu artinya adalah kesatuan interaksi antara organisme dan lingkungan. Kalau di lingkungan ini tidak ada interaksi antara organisme dengan lingkungan sekitarnya, maka ekosistem ini tidak akan terbentuk. Gimana? Sudah paham kan tentang definisi atau arti ekosistem? Nah, sekarang kita akan bahas tentang komponen ekosistem. Jadi, ekosistem itu punya dua komponen anak-anak, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Kita akan bahas mengenai komponen biotik dulu ya. Komponen biotik adalah semua organisme makhluk hidup yang ada di lingkungan. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar bahwa makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom. Ada kingdom bakteri, ada kingdom protista, ada kingdom fungi atau jamur, ada kingdom plantae atau tumbuhan, dan ada kingdom animalia atau hewan. Jadi, semua contoh makhluk hidup yang termasuk ke dalam 5 kingdom tadi termasuk ke dalam komponen biotik ekosistem. Nah, sekarang komponen biotik itu terdiri dari 3 kelompok. Ada kelompok produsen, kelompok konsumen, dan kelompok dekomposer. Bedanya apa? Jadi, kalau kelompok produsen itu adalah kelompok biotik yang terdiri dari organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dari zat anorganik melalui proses fotosintesis. Atau di sini komponen biotik yang termasuk produsen itu memiliki sifat autotrof. Artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Tahu kan contohnya apa? Betul, contohnya adalah tumbuhan. Segala macam tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil pasti bisa melakukan fotosintesis, dan artinya semua tumbuhan tersebut termasuk ke dalam kelompok produsen. Lalu, kelompok konsumen itu apa? Kelompok konsumen adalah organisme yang memakan organisme lain. Istilah lainnya adalah heterotrof. Jadi, kelompok konsumen ini tuh berlawanan dengan kelompok produsen. Kalau tadi kan kelompok produsen bisa menghasilkan makanannya sendiri, tapi kalau konsumen ini dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, kelompok konsumen ini memakan organisme lain. Kelompok konsumen ini ada 3 jenis lagi, sesuai dengan jenis makanannya. Ada herbivora, contohnya sapi, karena sapi ini pemakan rumput, ya. Jadi herbivora ini adalah kelompok konsumen yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivora, contohnya anjing. Kenapa? Karena karnivora ini merupakan kelompok konsumen pemakan daging. Dan di sini ada manusia sebagai contoh omnivora. Karena manusia ini merupakan konsumen yang bisa memakan segalanya, baik itu tumbuhan maupun hewan.
Terakhir ada dekomposer. Dekomposer itu adalah organisme yang mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan-bahan anorganik. Tentunya kalian sering lihat kan ada tumbuhan yang daunnya berjatuhan ke tanah, atau misalnya ada bangkai-bangkai hewan. Nah, bangkai-bangkai hewan itu kan lama-lama itu nggak ada ya. Nah, kemana itu? Itu bukan disulap, jadi nggak ada. Tapi karena di sana ada dekomposer. Jadi dia menguraikan jasad-jasad atau sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan ini menjadi bahan-bahan anorganik sehingga jasad-jasad ini tidak terlihat lagi wujudnya ya, tapi sudah berubah menjadi bahan-bahan anorganik. Dan bahan-bahan anorganik inilah yang nantinya akan kembali digunakan oleh tumbuhan untuk proses tumbuh dan berkembang begitu. Nah, contoh dekomposer ini ada bakteri dan jamur. Baik, sekarang kita bahas komponen ekosistem yang kedua ya, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah semua benda yang terdapat di lingkungan. Jadi komponen abiotik itu kebalikan dari komponen biotik. Komponen abiotik ini terdiri dari benda, atau kalian biasa sebutnya sebagai makhluk tak hidup ya. Jadi apa-apa yang tidak bernyawa itu termasuk ke dalam benda dan merupakan komponen abiotik dalam ekosistem. Contohnya apa saja? Ada air, tanah, udara, cahaya matahari, dan juga mineral-mineral yang terkandung baik itu di dalam tanah maupun di dalam air. Gimana? Sudah paham tentang komponen ekosistem? Biar lebih paham, yuk kita kerjakan worksheet part 1-nya. Di sini ada gambar, silakan kalian perhatikan gambar ini. Lalu kalian sebutkan komponen biotik dan abiotik yang nampak pada gambar ini. Silakan kalian tulis jawabannya di buku latihan kalian ya. Setelah kita membahas tentang komponen ekosistem dan juga sudah mengerjakan latihan worksheet part 1-nya, yuk kita lanjutkan lagi dengan pembahasan satuan ekologi. Ada istilah baru, ekologi. Ekologi itu adalah ilmu tentang interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Singkatnya, ekologi itu adalah ilmu tentang ekosistem. Di sini satuan ekologi itu ada 6. Diawali dari yang paling sederhana adalah individu, lalu naik menjadi populasi, kemudian komunitas, selanjutnya ada ekosistem, lanjut lagi ada bioma, dan yang paling kompleks atau yang paling rumit di sini adalah biosfer. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada individu. Di gambar terlihat hanya ada 1 ekor sapi. Jadi arti dari individu adalah satu organisme. Kemudian di gambar yang kedua ada 4 ekor sapi. Di sini menunjukkan ada kumpulan sapi nih. Dan ini istilahnya adalah populasi. Jadi populasi itu adalah sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Dan individu yang ada di dalam satu populasi itu harus sama. Ya, jadi sapi aja, kerbau saja, atau misalnya kuda saja. Jika dalam satu kelompok terdiri dari macam-macam jenis hewan, itu bukan populasi namanya, tapi individu yang berlainan. Jadi syarat dari populasi itu adalah individunya harus sejenis. Kemudian yang selanjutnya ada komunitas. Komunitas itu artinya seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Misalnya seperti tampak pada gambar, ada sekelompok harimau, sekelompok jerapah, sekelompok zebra, dan sekelompok kuda yang ada di padang rumput.
Nah, di situ terdiri dari banyak populasi kan, ada populasi jerapah, ada populasi harimau, populasi kuda, populasi zebra, dan populasi rumput. Semua populasi ini kumpul di suatu daerah dan ini mereka akan membentuk suatu komunitas. Satuan ekologi yang selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem itu artinya interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Jadi antara hewan atau tumbuhan ataupun manusia dengan komponen abiotik seperti cahaya matahari, kemudian tanah, air, dan udara itu melakukan interaksi. Dan interaksi ini disebut dengan ekosistem. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Bedanya, ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada sungai, danau, hutan hujan tropis, gurun, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia, ya, jadi buatan manusia. Contohnya waduk, sawah, akuarium, kolam, dan hutan wisata. Selanjutnya ada bioma. Bioma itu adalah kumpulan ekosistem yang berada di daerah dengan keadaan geografis dan iklim yang sama. Jadi tadi kan ekosistem ada banyak jenisnya nih. Nah, ekosistem ini kemudian bergabung di suatu wilayah, kemudian dipengaruhi oleh keadaan geografis dan iklim, maka terbentuklah bioma. Contohnya ada bioma tundra, bioma hutan hujan tropis, kemudian ada bioma gurun, dan ada juga bioma padang rumput. Yang terakhir, yang paling kompleks adalah biosfer. Biosfer ini adalah lapisan permukaan bumi beserta atmosfer yang menjadi tempat tinggal atau habitat oleh seluruh makhluk hidup. Nanti untuk tentang lapisan permukaan bumi dan atmosfer itu akan dibahas di bab 10 ya. Nah, itulah satuan-satuan ekologi. Sudah paham belum? Mudah-mudahan paham ya. Biar paham, ada latihannya nih. Silakan dikerjakan. Worksheet part 2. Di sini kalian bisa print atau salin teka-teki silang pada buku latihan IPA kalian. Jadi kalau punya printer atau sempat untuk mengeprint di luar silahkan. Tapi kalau misalnya tidak punya printer dan tidak mau keluar rumah juga nggak apa-apa. Kalian salin teka-teki silang ini ya. Nah, teka-teki silangnya silahkan di-download pada link di bawah ini ya. Silahkan kalian ketik bit.ly /TTS ekosistem. Silahkan kalian download dulu, kemudian print atau salin. Habis itu kerjakan ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada TTS itu. Nah, selanjutnya silahkan nanti kalian kumpulkan beserta tugas di worksheet yang part pertama tadi ya. Jadi ada 2 worksheet, part 1 dan ada part 2. Kumpulkan, difotokan dan japri ke nomor WA Ustazah ya. Ditunggu sampai jam 21.00 hari ini. Jangan telat ya. Baik anak-anakku semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap Ustazah mau ingatkan untuk jangan lupa kerjakan tugas worksheet part 1 dan part 2-nya, lalu kumpulkan tepat waktu ya. Lalu Ustazah juga mau berpesan tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya. Kalau nggak ada perlu nggak usah keluar. Dan kalau misalnya mau keluar jangan lupa untuk memakai masker dan rutin mencuci tangan dengan sabun. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.